Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut terdengar di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. And the worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1940. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat. Kawan-kawan Jepang sudah mendengar, jadi harus mengambil langkah agar mereka tidak menghalangi proklamasi kita. Kalau begitu, mari kita desak Soekarno dan Hatta untuk berubah dari negara. Betul, jangan sampai terlambat, jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Selamat malam, saya membawakan kabar gembira bahwa Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu. Kita harus melaksanakan proklamasi secepat mungkin. Aku tidak mau melaksanakan proklamasi tanpa persetujuan Jepang, karena itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Kalau kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jepang sudah kalah umurnya, segera bergerak serius segera dilaksanakan. Kita tidak bisa gegabah, kita butuh kepastian dari pihak Jepang. Aku tidak mau pertempuran tanpa arah. Kami para pemuda sudah siap. Ini saatnya kita mengambil alih. Aku tahu ini momen yang bagus, tapi kita harus hati-hati. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kita tidak bisa membiarkan Bung-Karno menjadi di bawah pengaruh Jepang lebih lama. Kalau perlu kita jemput mereka sekarang. Itu kita bawa mereka teman-teman sekarang atau media sama sekali. Kita dalam kita berdebat dan berlanjut. Bung-Karno harus mengumumkan kemerdekaan tanpa ada campuran Jepang ataupun sepak bola. Kalau begini kita harus berputar tempat. Aku bisa menyiapkan beberapa waktu dari pasukan untuk menjaga keselamatan mereka. Kita pastikan tidak ada yang bisa menghalanginya. Kita berangkat malam ini. Indonesia harus merdeka sekarang. Bung, waktunya sudah tiba. Kita harus merdeka hari ini juga. Kalian pikir semua ini mudah? Kita memimpin jutaan rakyat, bukan sebuah pergerakan kecil. Bung Karno, kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih berhati-hati. Tapi Bung, jika kita menunda terlalu lama, saya takut kita akan gagal memproklamasikan kemerdekaan kita. Dengan segala hormat, kami ingin memastikan bahwa kemerdekaan ini milik kami. Tidak ada yang bisa menunda. Penculikan Soekarno dan Hatta membuat Ahmad Soebarjo kebingungan. Ia mulai mencurigai golongan muda, apalagi sebelumnya mereka sempat mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu, ia langsung mencari dan menemui Bikana.
Katakan, di mana Soekarno dan Hatta berada. Saya tahu kamu yang menculik mereka. Apa jaminanmu kalau aku harus memberitahu mereka di mana sekarang? Jaminannya adalah nyawaku. Beritahu mereka di mana mereka sekarang. Namun janjimu itu harus ditepati, karena rencanaku ini demi kemerdekaan negara Indonesia. Setelah mengetahui letak di mana Soekarno dan Hatta berada, Ahmad Soebarjo dan golongan tua pergi ke Rengas Dengklok untuk memastikan kondisinya. Selamat sore, saya ingin bertemu dengan Soekarno dan Bapak. Tidak bisa, kami tidak ingin Anda mengganggu mereka. Saya tidak mau tahu, saya ingin ketemu mereka sekarang. Ada apa ini? Selamat sore, Bu. Apakah Anda baik-baik saja? Saya dan Jumatan baik-baik saja. Mari masuk dan untuk membahas proklamasi malam ini. Kemarin, kita sudah terlalu lama mengurang Asia. Pemuda sudah memegang kendali. Pemuda ini tidak ada lagi. Mereka sudah akan lagi bersama. Proklamasi harus segera kita bacakan. Semua elemen masyarakat sudah siap untuk revolusi. Apa pendapat? Aku setuju, Bung. Waktu kita tidak banyak, tapi kita harus merumuskan pernyataan yang jelas, tidak boleh sembarangan. Karena sebuah pihak setuju, aku akan mengikuti kalian. Namun dengan satu syarat, proklamasi harus disusun dan dibacakan di Jakarta. Baiklah, kita kembali ke Jakarta. Kita selesaikan malam ini. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maida. Selamat datang di rumah saya. Saya akan pastikan kalian semua aman dan terbebas dari intervensi Jepang. Terima kasih atas kesediaan rumah Anda, Laksamana. Ini adalah suatu kehormatan. Silakan gunakan apa saja yang ada di rumah ini. Tunggu, saya ingin keamanan ekstrak di rumah ini dan saya akan percayakan kepada kalian semua. Baik Laksamana, kami akan ikut menjaga rumah ini. Ini kesempatan kita, Jepang tidak akan ikut campur. Ayo kita rumuskan. Alangkah baiknya protes ini ditandatangani untuk semangat bangsa Indonesia. Karena kemerdekaan ini merupakan rendah dari rakyat Indonesia. Betul itu, Bung. Kemerdekaan ini sangat diinginkan rakyat. Siap, laksanakan. Sementara itu, saat teks proklamasi masih disiapkan, Fatmawati tengah menjahit sang saka merah putih di rumahnya yang akan dikibarkan keesokan harinya. Dengan penuh ketelitian, Fatmawati menyelesaikan jahitan bendera pusaka secara manual, hanya menggunakan jarum jahit di tangannya. Di tengah kerumunan yang memadati halaman, Otto Iskandar Dinata berdiri tegap. Tatapan matanya tajam dan penuh semangat, mencerminkan api perjuangan yang ia bawa bersama para tokoh lainnya. Pandangannya tertuju pada Soekarno yang tengah bersiap di depan mikrofon untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Gubernur Suwiryo turut hadir membantu mengatur kerumunan dan memastikan situasi aman di sekitar kediaman Soekarno. Sebagai wali kota Jakarta, ia memiliki wewenang untuk menjamin bahwa jalannya acara berlangsung dengan tertib. Ia juga mendatangi BM Dia guna memastikan bahwa informasi mengenai proklamasi harus segera disebarluaskan. Berita ini harus segera sampai ke seluruh rakyat Indonesia dan kita pastikan tidak ada yang mengganggu. Saya sudah siapkan tim untuk menyebarluaskan kabar ini segera. Di tengah keramaian yang dipenuhi semangat, Franz mundur berdiri sambil menggenggam kameranya, siap menangkap tiap momen penting dari peristiwa bersejarah tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.